Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina Indrawati dari SMA Hatijah, Surabaya. Calon guru penggerak angkatan 11. Kelas 326B. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang terkenal antara lain Sistem AMO adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh, suatu metode yang tidak menghendaki perintah paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat baik lahir maupun batinnya. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Tripusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kerjasama antara ketiga pusat pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan efektif. Trikon terdiri dari 3 aspek kontinu, berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Berhamba. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangunkarso, tuturi handayani. Slogan ini bermakna, di depan memberikan contoh, di tengah memberi dorongan, di belakang memberikan dukungan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dalam pembelajaran di kelas, yang saya percaya tentang murid adalah Teacher Center. Saya juga beranggapan murid sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Transfer materi. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting ketimbang memahami karakteristik murid. Melihat nilai kognitif. Misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM,
maka saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Tidak peduli pemahaman murid, saya juga tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham tentang materi yang saya ajarkan atau tidak. Fokus utama saya adalah ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Menghafal materi. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang diajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Imbasnya, saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid saya yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Tidak mengidentifikasi minat dan bakat. Saya tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat anak sebelum memulai pelajaran. Karena saya beranggapan bakat dan minat cenderung diasah dan diarahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Pembelajaran secara menyeluruh. Saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi, sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Mempelajari karakteristik murid. Setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang segera saya terapkan lebih baik agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Sebab tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan menjadi guru yang berkarakter baik, murid akan meniru sehingga dapat menjadi murid yang berkarakter lebih baik lagi. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, dengan memahami makna pada slogan Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru, saya berusaha untuk menjadi penuntun bagi mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Menjadi guru yang lebih baik, sabar, dan ikhlas dalam mendampingi murid, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Tidak memberikan teguran atau sanksi yang keras, tapi berupaya mengayomi murid agar menumbuhkan rasa aman bukan rasa takut. Karena guru yang baik adalah guru yang disenangi, dihormati, dan disegani, bukan guru yang ditakuti. Demikian, semoga video ini menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.